Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus menuntut ilmu syar'i. Ya, salah satunya ialah ilmu tajwid atau tasydid tilawah dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, ini hanya mengulas yang telah lampau, yang kemarin mengulang sebentar sebenarnya. Kalau yang kemarin pakai Atlas Tajwid, sebenarnya itu karya lama dari Syekh Dr. Maiman Rusdi Suwaid yang sekarang menjadi kitab Tajwid Musawwar. Soalnya kita agak lebih lengkap yang Tajwid Musawwar untuk bab yang awal ya, yang kemarin. Ini penambahan saja. Seperti Ta'rif Al-Quran Karim. Nah, wa kalamullah ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi al-maktubu bil bainat dafataini al-manqulu ilaina bi tawatur al-mutahadda bi aqsari suratin min. Sudah ada terjemahannya, tinggal dilihat. Baik, apa itu Al-Quran Al-Karim? Kalamullah. Kalamullah. Yang Allah jadikan mukjizat untuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diturunkan langsung ke dalam hati beliau. Ya. Yang mana ketika kita membacanya merupakan senilai apa? Ibadah. Ya. An-muta'abbadu bi tilawati al-maktub, yang tertulis di antara dua sampul. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang mana tata cara melafalkannya atau membacanya itu sampai kepada kita dengan mutawatir. Dan al-mutahadda bi aqsari suratin min, dan tidak ada siapapun baik itu manusia, jin, yang dapat ya, membuat walaupun satu ayat yang atau satu surah yang pendek sekalipun. Nah, ini perihal ta'riful Quran Karim. Gimana tawatur atau mutawatir adalah an-naqlu apa? Nukilan. Yang menukil atau periwayatan suatu li khabarin al-akhbar, dari satu khabar dengan khabar yang lain, dari kabar-kabar yang banyak. Ya. Dari satu tingkatan ke dengan tingkatan yang lain. Tabaqatan ba'da tabaqatin min awwali isnadin ila akhir, dari awal ya, sanad, awal mula sanad, rangkaian sanad. Siapa berarti? Awal mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai akhir, sampai hari kiamat, sampai periwayatan terakhir. Baik. Ya muhatsu yuhyilu, dan tidak ya, ini sangat mustahil ya, sangat mustahil. Yuhyil itu mustahil. Ya, maksudnya mustahil bagi akal kita. Dari orang-orang yang meriwayatkan ini semuanya berdusta. Tidak mungkin ya. Karena makna tawatir setiap tingkatan banyak kaum muslimin ya, bahkan banyak para ulamanya, banyak yang meriwayatkannya, dan sampai kepada kita sampai pada hari ini dengan 10 qiraat, 10 qiraat yang mutawatir dengan 20 riwayatnya. Nah, ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Yang pertama ialah dengan maktub, dengan tulisan ya, tertulis. Siapa katib beliau? Siapa katib beliau? Siapa yang menulis Al-Quran pada zaman beliau?
belajar. Kalau saya di Adil saya dulu belajar kelas 6 SD. Menulis Al-Quran, pelajaran sirah dulu, masih ingat. Zaid bin Thabit, dan menentukan ya dengan lisan. Ya, maksudnya di sini dengan talaqi, para sahabat langsung mencontoh bacaan Nabi SAW, dikoreksi, dan setelah dikoreksi baru diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain dan kaum muslimin. Sebagaimana nanti kita dapati perkataan Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Thabit. Di halaman selanjutnya, insyaallah. Nah, ini tambahan lagi dari Syekh Dr. Iman, dan seperti itu pula, ya, maksudnya sampai kepada kita semua Al-Quran ini dengan dua cara tersebut di atas. Kitabnya tertulis kan, sudah kita dapati, nah, tinggal cara bacanya. Itu yang dimaksud dengan mutawatir sampai kepada kita. Yang pertama, fase yang pertama, pembukuan Al-Quran ya, penulisan dari penggalan-penggalan Al-Quran, baik itu yang sudah turun pada Nabi maupun sedang turun di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Sebagaimana nanti perkataan Zaid bin Thabit, qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya fa idza faragtu qala iqra fa aqra'uhu fa in kana fihi sabtun aqama thumma akhruju bihi ila an-nas. Rawahu Tirmidzi isnadin rijaluhu muwathiqun. Baik. Ini perkataan Zaid bin Thabit, berarti secara tidak langsung ini salah satu cara mempelajari Al-Quran. Salah satunya sebagaimana Zaid bin Thabit kala menulis wahyu. Apa yang dikatakan beliau? Bahwa ya, Zaid bin Thabit nulis Al-Quran ketika di dekat Nabi SAW, dan beliau mendiktekannya. Ya, Rasulullah mendiktekan apa yang harus ditulis. Lalu ketika aku telah menyelesaikan tulisannya, maka Rasulullah berkata kepadaku, iqra, maka bacakan. Ya, bacalah apa yang kamu tulis, bacalah. Lalu beliau, yaitu Zaid radhiyallahu an, membacanya. Apabila terdapat kesalahan atau kurang tepat dalam bacaan, maka beliau mengkoreksinya. Nah, dengan demikian ini tata cara ya mempelajari Al-Quran. Ya, dan ini dipraktekkan di belahan Afrika, ya, Afrika ke arah barat. Mereka menghafalnya dengan mendengar gurunya membaca, setelah itu ditulis, setelah itu dibacakan lagi, dikoreksi, ada tulisan yang salah atau tidak, setelah itu baru dihafal. Ini salah satu cara untuk mempelajari Al-Quran. Namun apabila ingin seperti itu, maka sudah sepatutnya kita mengetahui ilmu rasm, ya, tata cara menulis mushaf. Dan ini yang tidak, ya, belum membumi, ya, di negeri kita. Kalau di Jazirah Afrika sana sudah terbiasa, jadi tahu tata cara menulis Al-Quran dengan baik dan baik. Setelah itu barulah beliau mengajarkannya kepada manusia yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya. Nah, inilah salah satu contoh, ya, contoh bagaimana para sahabat mempelajari Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ialah fase pembukuan ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi yang sudah ditulis oleh Zaid dan para sahabat yang lainnya menghafal, ya, dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa?
karena zaman beliau banyak para hufaz, para penghafal Al-Quran yang syahid ketika perang. Nah, namun tidak dilanjutkan dan dilanjutkan lagi ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di zaman Khalifah Umar bagaimana? Beliau tersibukkan untuk memperluas wilayah Islam, yang diperluas, yang melibatkan ajaran Islam. Baik. Adapun di zaman Utsman, masih ada yang ingat sejarahnya bagaimana? Masih ada yang ingat sejarahnya? Dikumpulkan di berbagai suku. Bukan, kurang tepat. Dikumpulkan berbagai suku. Iya. Kurang tepat, Pak, ceritanya. Tulisan-tulisan sebar. Kalau itu yang kalau udah jadi. Maksudnya kenapa ketika beliau bisa dirumuskan lagi, kenapa? Ada alasannya kan? Alasan sebelum setiap lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dihafal, yang setelah ditulis dan dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu dihimpun jadi mushaf baina daffatain, di antara kedua sampul mushaf maksudnya. Kenapa? Sudah pernah diceritakan berapa kali? Saya nggak tahu, udah lupa berapa kalinya. Baik, ya harus cantumin ya. Pada tahun kedua atau ketiga kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tepatnya tahun 25 Hijriah, dua pasukan muslimin ya dari Syam dan Irak. Irak ini nanti dibagi menjadi dua, dari Kufah ya, Kufah dan Basrah. Ya, ada dua pasukan kaum muslimin dari Irak, itu dari Kufah dan Basrah, gabungan Kufah dan Basrah. Nah, mereka berkumpul di mana? Armenia dan Azerbaijan, guna menaklukkan dua negeri tersebut. Kalau Armenia, Azerbaijan berarti di mana itu, Pak? Di atasnya Irak ya? Apa ke arah Eropa? Sekarang ke arah Eropa. Rusia itu. Rusia kan di atas ya. Nah, jadi kurang lebihnya ke orang-orang ateis ya. Nah, ketika kedua pasukan tersebut ya bergabung ya, sebelum menaklukkan dua negeri tadi bergabung, ternyata ada pertikaian internal perihal apa? Qiraah, perihal bacaan Al-Quran ya. Dari kubu yang lain selaya mengklaim bahwa qiraahnya itu lebih baik daripada qiraah yang dibaca kaum muslimin yang lainnya. Bahkan ada yang mengkafirkan satu dengan yang lain. Pada fase ini sahabat Hudzaifah bin Yaman, Ibni Yaman atau Hudzaifah al-Yamani menyoroti konflik tersebut. Ya, ini diriwayatkan dari Umarah bahwa setibanya Hudzaifah radhiyallahu anhu dari medan perang tanpa singgah ke kediamannya. Ya, ini tidak dicantumkan kediamannya di mana. Kemungkinan di Yaman. Baik. Jadi tidak langsung ke rumahnya, langsung ke tempat Khalifah Utsman bin Affan di mana? Di Madinah. Ya, Khalifah di Madinah. Nanti zaman Ali bin Abi Thalib baru pindah di mana? Kufah. Pusat pemerintahan di Kufah zaman Ali bin Abi Thalib. Namun zaman Utsman di Madinah. Ya, menceritakan perihal tadi ya, ini gawat darurat karena saling mengkafirkan satu dengan yang lain gara-gara bacaan Al-Quran ya. Kalau pasukan Syam sesuai dengan qiraahnya siapa kala itu? Ubay bin Ka'ab. Adapun pasukan Irak ini juga udah konflik internal plus tambah konflik dengan pasukan dari Syam.
Konflik internalnya kenapa? Karena kalau dari Kufah bacaan mereka menganut bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Walaupun sebagian masyarakat di Kufah itu bacaannya sebelumnya ialah bacaan sebagaimana bacaan Zaid bin Thabit. Adapun di Basrah mengikuti bacanya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, ini perihal bacaan saja udah seperti ini ya, bahaya. Kala itu ya. Karena kan informasi tidak secepat sekarang ya. Mungkin kalau dahulu itu ada mushaf dari Maroko dibawa ke Indonesia disalah-salahkan. Ini orang nggak ngerti tata cara penulisan mushaf. Ya, alhamdulillah sudah diklarifikasi oleh Badan Pentashrih Al-Quran Indonesia. Bahwasanya itu tata cara penulisan dari sana. Ya, jadi nggak perlu dibahas. Ketika seseorang belum, padahal itu kita di zaman yang informasinya sudah cepat. Ya. Bagaimana dengan kaum muslimin kala itu? Informasi membutuhkan perjalanan berhari-hari. Ya kan? Nah, masih ada yang ingat setelah itu Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 dari kalangan Muhajirin dan 1 dari kalangan Ansor. Siapa mereka? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat nggak? Ini hanya sejarah ya, tapi harus minimal paham. Kita menggeluti Al-Quran minimal paham. Keempat pakar tersebut ialah siapa? Yang pertama Zaid, yang otomatis, karena beliau sudah terbiasa menulis Al-Quran di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah Sa'id bin Al-As. Beliau merupakan orang yang fasih di dalam pengucapan huruf Arab. Makanya ditunjuk oleh Khalifah Utsman. Adapun selainnya ialah orang-orang pilihan yang memang ditunjuk Khalifah. Namun dari kisah Sa'id bin Al-As yang kami dapati, yang kami pernah baca, bahwasanya beliau mendiktekan, tugasnya mendiktekan bacaan Al-Quran, lalu Zaid bin Thabit menulisnya. Dan pesan Khalifah kepada ketiga suku Quraisy tadi, ya, perwakilan dari suku Quraisy, apabila kalian bertiga berselisih pendapat dengan Zaid terkait tulisan mushaf ya Rasul, maka tulislah sesuai dengan cara baca kaum Quraisy. Karena Al-Quran turun menggunakan dialek kaum Quraisy. Baik, dialek kaum Quraisy ini merupakan salah satu tafsir dari hadis bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ya, 7 huruf. Salah satunya adalah dengan dialek orang-orang Quraisy. Nah, dari sini secara tidak langsung bahwasanya cara membaca Al-Quran ialah harus dengan sesuai dengan najah siapa? Orang Quraisy. Nah, bukan najah Sunda, bukan najah Jawa, ya, Padang dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu sahabat Utsman mengirim, ya, ketika sudah selesai tadi, mengirim delegasi utusan-utusan yang bersama mushaf dengan orang yang qari mutqin. Qari dan mutqin. Qari di sini itu ahli, ya, ahli sekali. Baik itu dalam cara membacanya, mengajarkannya dan sebagainya, paham. Dan mutqin, orang yang sangat kuat hafalannya. Kemana? Madinah. Madinah ada 2 ya. Kalau mushafnya ada 2, delegasinya hanya 1. Utusannya hanya 1. Siapa? Zaid bin Thabit. Ada 2 mushaf, yang 1 dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Masih ada yang ingat kan ini? Cerita ini masih ada yang ingat? Baik. Selanjutnya ialah ke Makkah. Siapa?
Abdullah siapa? Bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib. Ya, jadi lengkapi Abdullah bin Sa'ib bin Sayfi Abid ibn Umar ibn Makhzum bin Khasqah al-Quraish. Yaqshah ya maaf karena baca tadi harusnya dibaca pakai ditulis pakai Arabnya lupa. Baik, yang kedua Madinah tadi ya dipegang oleh Zaid bin Thabit. Adapun Syam oleh Al-Mughirah bin Abi Syihab. Kufah oleh Abdullah bin Habib Ar-Rubaiyah. Nama kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Nama aslinya Abdullah bin Habib As-Sulami. Rubaiyah As-Sulami. Baik, adapun di Basrah siapa? Amir bin Abdullah bin Abdul Qais Al-Basri. Nah, adapun yang lainnya apa? Ada Yaman dan Basrah. Yang Bahrain ini hanya tercatat dalam sejarah saja, namun tidak tercatat siapa utusannya. Nah, hanya tercatat bahwasanya mushaf diantarkan ke sana. Tidak tercatat siapa utusannya. Nah, kita bercerita tentang Abu Abdurrahman As-Sulami selaku delegasi kota Kufah, yang mana sebelumnya kota Kufah bacanya siapa? Sesuai bacaan siapa? Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau Abdullah bin Habib Ar-Rubaiyah atau dengan sebutan Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau merupakan tabi'in ya, yang lahir kala Rasulullah SAW masih hidup, baru lahir. Ya. Dan masuknya ke tabi'in karena tidak menjumpai Rasulullah SAW. Nah, ternyata beliau disambut oleh penduduk kota Kufah, yang mana lambat laun bacaan orang-orang kota Kufah sebagaimana bacaan Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Dan ini baru pertama kali seluruh kota Kufah bacaannya tergantikan. Masya Allah. Karena kenapa? Bukan mengecilkan bacaan qiraatnya Abu Abdullah bin Mas'ud, bukan. Namun beliau juga perintah dari khalifah, satu perintah dari khalifah untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Yang kedua, karena beliau sendiri merupakan murid dari Abdullah bin Mas'ud ya, termasuk murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Dan salah satu kenapa kota Kufah lebih cepat ya karena Masya Allah ya, beliau senantiasa mengajarkan Al-Quran baik dalam perjalanan kaki ya, bahkan mengajar di masjid sampai beliau wafat. Sejak diutus sampai beliau wafat, mengajarnya hanya sedikit, 5 ayat pada setiap sesi. 5 ayat pada setiap sesi. Siap ya? 5 ayat. Yang keempat ialah kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf yang sudah ada dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya. Nah, yang kelima ialah setelah kaum muslimin banyak menyalin mushaf, maka ada karya tulis yang mulai bermunculan di zaman setelahnya ya, untuk penulisan Al-Quran atau disebut ilmu rasm, karena sudah mulai mengenal nanti ilmu tobet setelahnya. Ya, apa itu tobet? Tanda baca ya, tanda membedakan mana roh, mana zai, sin, mana shin, dan lain sebagainya, mana dot. Karena dahulu penulisan sod, dot,
Dha dan to sama semua ketika di awal. Ya, untuk nyambung huruf selanjutnya. Ini bacanya shod apa dot apa to apa do. Jadi nggak pakai tiang dulu mah belum ada. Ya belum dikasih. Setelah itu baru mulai pemberian tobat, ada diberikan pembeda. Ini gimana bacanya ini? Nah, itu rosem. Kalau tobat apa? Tanda baca ya. Misal nih seperti ini, titik-titik ini namanya tobat. Tanda baca. Layarnya di sini ada layar. Tobat semua ini banyak. Ada yang mau tanyakan? Ini cuma mengulas secara singkat aja. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Periwayatan Al-Quran melalui lisan. Yang pertama ialah ya turun ya, malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril ya, turun membawa Al-Quran dan memasukkannya ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti dibahasnya mungkin di bagaimana cara wahyu itu turun ya. Itu ada yang dimasukkan ke dalam hati, ada yang Rasulullah ya, mengikuti bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua ialah dengan talaqi ya, dengan talaqi para sahabat langsung kepada Rasulullah, berhadapan langsung pada Rasulullah. Nah, ya, sampai mereka mengulanginya nih, mengulangi bacaan yang beliau ajarkan, mengulangi di depannya sampai benar-benar baik, benar, barulah apa? Rasulullah mengakui bacaan mereka sampai mereka diakui bacaannya. Baik. Yang ketiga ialah demikian juga para sahabat mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Yang pertanyaan di sini, ini perihal periwayatan melalui lisan. 3 tahapan. Kalau melalui tulisan berapa tahapan tadi? Berapa tahapan Pak? 3, 4, 5, 4. Yang pertama bagaimana? Gimana Pak? Ini aja kayak tadi tuh. Yang pertama tiang-tiangnya. Yang pertama dengan apa? Lembaran-lembaran yang ditulis oleh siapa? Zaid bin Thabit. Ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua dikumpulkan ya, lembaran-lembarannya belum jadi buku karena belum selesai, belum rampung. Di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dikumpulkan menjadi buku, ya maksudnya mushaf, satu kesatuan. Zaman siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat disalin oleh kaum muslimin di zamannya. Yang kelima mulai bermunculan karya tulis ya yang menyangkut apa? Ilmu rasam Pak, belum tanda tangan. Ilmu dobet setelahnya itu, karena kebanyakan kaum muslimin ya, orang-orang ajam selain Arab sudah mulai masuk Islam lebih banyak ya, secara nggak langsung karena rasam ya, nggak ada titik, nggak ada tanda baca, semuanya ini yang bisa baca semua orang Arab ya, sesuai tulisan tadi kayak sod apa misalnya sod apa dot apa to apa do, seperti ini semua tulisannya, rosamnya. Mungkin orang Arab dulu ya, kalau sekarang kan dia nggak tahu juga ya. Iya, itu kan dulu. Dulu Orang lama. Ya, kalau Arab sekarang yang hanya belajar ilmu rasam, insya Allah paham Pak cara bacanya. Baik.
Bisa dipahami di sini ya. Jadi 5 fase untuk perihal penulisan Al-Quran. Adapun melalui lisan 3 tahapan. Ya. Maksudnya caranya, periwayatannya seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ini sepintas tentang sanad Al-Quran dari Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaib. Yang ketiga ini beliau ulama Syam. Yang ketiga ini ulama masyhur dari Mesir. Ya, di Mesir, di Syam. Baik. Baik. Ini contohnya, contoh salah satu sanad seperti ini. Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaib ke atas Abdul Aziz Uyun As-Sudi. Beliau kenapa memilih Syekh Abdul Aziz? Karena sanadnya tertinggi dan termasuk yang paling mulia kala itu. Banyak para ulama berkata demikian, termasuk beliau sendiri. Terus sampai kepada Rasulullah SAW melalui sahabatnya siapa sini? Zaid bin Thabit. Nah, rawinya Hafs, qari'nya Asim bin Abi Najud, tabi'inya siapa? Abdullah bin Habib As-Sulami. Abdullah atau nama kodenya Abu Abdurrahman As-Sulami. Terus sahabatnya yang ditulis di sini Zaid bin Thabit. Sampai Rasulullah, Jibril, Rabbul Izzati wal Jalal. Demikian sanad, ini urutan sanad. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, "Tsumma awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina." Nah, jadi Al-Quran ini hanya diwariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba Allah. Kita mau jadi orang terpilih apa enggak? Itu pilihannya. Kalau mau terpilih berarti harus belajar. Nah, karena orang-orang pilihannya orang yang belajar lah dari sahabat langsung langsung kepada Rasulullah. Itu orang-orang terpilih saja, enggak semua sahabat. Karena semua sahabat yang lainnya diajarkan oleh sahabat yang sudah terpilih dari sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran tadi, kayak Zaid, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya, Utsman bin Affan. Nanti ada sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, contohnya kayak Abu Hurairah, ya, Abu Darda, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, semuanya. Ada yang langsung, ada yang tidak. Ada yang tidak secara langsung kepada Rasulullah. Baik, demikian ini perihal murojaah. Baik, selanjutnya tagihan saya, silakan. Apa yang udah hafal? Tagihan yang tadi kan di-share itu diingetin lagi. Tapi nge-share-nya hari ini ya. Alhamdulillah masih diingat ya. Anak kemarin teori ya, prakteknya kan belum ada ya. 1 sampai berapa itu di video? 10-an. Nah itu pada hafal semua, 10-nya doang. Ada yang udah hafal? Mau baca apa mau hafalan? Baca. 1 sampai 10 tapi. Ayo, Fadhil, silakan. Fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir
minasyaitonirrajim. Terus dimantapkan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kelamahan di lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Wan najmi idza hawa. jangan kelamaan. Wan najmi. Wan najmi idza hawa. Tebal tipisnya. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Idza Hawa. masih ditutup. Idza Hawa. belum kelihatan lidahnya, belum pas. Idza Zada. la. Nah itu. Jadi walaupun berat, usahakan terus keluar ya, tetap. Wan najmi idza hawa. Baik. Ma Kepanjangan. Ma dhalla. dhalla sahibukum wa ma qawa. Rawa. Baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baik. In Jangan huwa kelamaan. In huwa. Nah, in huwa illa wahyu yuha. yuha. In huwa illa wahyu Wah. wahyu Yuha. yuha. Nah itu dia. Kalau tadi yuha ya kayak kan. Lanjut. Allamahu syadid. Dua harokat. Allamahu syadid. Allamahu syadid. Allamahu syadidul quwa. Dua harokat. Coba. Ya, syadid. Syadidul Ringan aja, fokuskan lisan. Kalau ditambahin bibir ke darinya berat. Syadid. Nah gitu. Baik. Lanjut. Zu dua harokat. Fastawa. Baik. Pendek ufuqi. Baik. Jangan ta. Yang penting ini ya. Makhluknya ta. Keluarkan lidahnya dikit. Nah, summa. Kana, nanya pendek. Kana ko langsung. Qausaini. Nah, au adna. Iya, sebenarnya bisa. Lanjut. Bukan aba. Iya, aba berarti ba-nya fathah. Abdihima. Hihi dua harokat. Ingat kalau ha dhamir atau ha kinayah seperti ini, sebelumnya huruf berharokat maka dua harokat ya. Silah. Kalau setelah silahnya ada hamzah maka 4 atau 5. Amat jais jadinya. Jais pun atau dengan sebutan matsilah kubro. Baik. Dari sini matsilah sukro
2 harokat saya. Kalau sebelumnya huruf sakinah, huruf sukun, maka tidak dipanjangkan alias 1 harokat. Sekali lagi, fa'auha ma auha 4 3 harokat. Tidak ada di Syatibi ya, Farid Syatibi 4 atau 5 ya. Baik, isma'u kariru jami'an wan najmi satu alat najmi idza hawa sebenarnya bisa satu-satu. Apa kata banyak? Wan najmi idza hawa idza idza hawa ma dhalla sahibukum kum jangan kelamaan enggak kum ya, sedikit ya satu harokat sahibukum wa ma ghawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa keteteran wa ma yantiqu anil hawa anil hawa. Seperti itu. Kalau antum berat di qaf sama ain, nah itu antum latih seperti itu aja. Yang penting qafnya 1 harokat, jangan kepanjangan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha di sini cuma posisinya jangan monyong terus. Enggak keluar suara. Tetap di hidung. Cuma posisinya tipiskan karena kalau tetap dimonyongkan gunahnya ketika gunah masih monyong otomatis tebal ya. Yang in huwa illa wahyun masih ada hak berarti. In huwa illa wahyun yuha. Masih beda sama yang satuan. Wahyun yuha. Ha alirkan aja lepas. Wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha.
huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Ini berarti cuma baru sampai ila ini ya, nanti dilatih ya. Kalau dari depan in huwa mungkin karena efek huwa ya, gara-gara huwa ya, wahyu yuha. Dilatih yang merasa saja, anak nggak tahu siapa. Baik. Kita lanjut. Allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa. Lihat di sini. Syadidul quwa. Syadidul quwa. Ya, cuma syadidu. Syadidu. Jadi jangan banyak dibantu di bibir sinnya, ntar darinya berat. Syadidul quwa. Syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Ini kayaknya berat. Mirratin fastawa. Mirratin fastawa. Mirratin fastawa. Mirratin fastawa. Dhu mirratin fastawa. Dhu mirratin fastawa. Wahuwa bil ufuqil a'la. Bil ufuqil a'la. Bil ufuqi il a'la. Wahuwa bil ufuqil a'la. Wahuwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Thumma dana fatadalla. Fakana qawsaini aw adna. Fakana qaba qawsaini aw adna. Ada yang mulai ribet nih. Baik. Fakana qaba qawsaini aw adna. Fakana qaba qawsaini aw adna. Efek dipanjangin jangan jadi ha. Depan ha, belakang ha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Sama 4 halaman. Ada yang 4, ada yang 5 tadi, makanya nggak berat. Jangan lupa. Di sini ada yang mau tanyakan, insya Allah udah dapat semuanya di ini. Paling yang agak lama yang tadi sering diperhatikan, berarti ada yang masih banyak yang kurang. Tapi ada yang mau baca lagi? Fadhal, masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى baik. ما ضل صاحبكم وما غوى Nah, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى Baik. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Baik. Barakallahu fiik. Masyaallah. Lanjut. Antum. أعوذ بالله Jangan ditekan aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah. بسم الله الرحمن الرحيم Rahim, berilah aja. Rahim enggak ada بسم tekanan. الله الرحمن الرحيم Ya, tekanannya aja dihilangkan. Lanjut. والنجم إذا هوى Nah. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى Lepas punya علمه شديد علمه Nah, jangan ada tekanan, tapi relax, tapi keluar. Kalau tadi nggak ada tekanan, cuma nyangkut ke hidung dikit. Jadi, علمه nah itu. علمه شديد القوى Nah, ذو مرة فاستوى nah, وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده وما أوحى. nah, barakallahu fiik. Tinggal dihilangkan tekanan-tekanan ya, itu aja. Kontrol Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, بسم الله الرحمن الرحيم dan rahim jangan ditekan. Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. والنجم إذا هوى Ha. Jangan keliru nih, bukan ha. Ha. Iya. والنجم إذا هوى Dan hawa. Relax aja, kayaknya tekan dikit. والنجم إذا هوى Nah, ما ضل صاحبكم وما غوى baik. وما ينطق عن الهوى Hawa. Cuma tebelan aja sih. Hawa. وما ينطق عن الهوى هوى Baik. Nanti dilatih tipisnya dikit. إن هو إلا وحي يوحى Wahyu yuha unna. إن هو Dan إلا huwa kurang monyong aja. إن هو إلا وحي يوحى Baik, yang ini, masya Allah. علمه شديد القوى Baik. ذو مرة فاستوى Jangan nyebatkin. Zu mirratin fastin di dalam, bukan tia, ini pecah. Tia fastawa. ذو مرة فاستوى Baik. وهو Wahuwa. بالأفق الأعلى Baik. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين Sin, أو sin. Bukan shin. سين Ya, qausaini sin. فكان قاب قوسين أو أدنى Au adna kurang. Ya. فأوحى إلى Kepanjangan kilanya. فأوحى
Fa'auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Baik, barakallahu fiik. Kayaknya mempertahankan ha jadinya ribet. Tinggal dilatih ya, yang kurang-kurang aja. Baik, barakallahu. Lanjut. Ada lagi? Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah. بسم الله الرحمن الرحيم Rahim. Jangan ditekan ya. Penting ha, hi gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gemeter. Lanjut. Alasannya kedinginan. Wanajm. Tasdid. Wan. Wanajmi idza hawa. Pelan-pelan. Wanajmi. Bukan warna aja. Wan najmi. Wanajmi idza hawa. Mi-nya jangan kepanjangan. Mi idza. Wan najmi idza hawa. Wanajmi Iya, langsung benar. Yang benar malah berhenti. Wanajmi idza hawa. Kepanjangan di idanya. Idza hawa, idza la. Wanajmi idza hawa. Baik. Kepanjangan. Dua rokat. Ma dhalla Dot. Dhalla. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ghawa. Nah, itu bisa. Jangan ditekan. Ma dhalla. Langsung buka. Nah, itu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Baik. Wa ma yantiqu anil Punya pendek hawa. apa panjang? Punya pendek apa panjang? Kopnya panjang pendek kan. Wa ma yantiqu ani langsung. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan hawa beda mana tuh? Hawa. Iya. Wa ma yantiqu anil hawa. Hawa langsung. Hawa. Lihat tulisan, jangan lihat saya. Ini hawa terus. Wa ma yantiqu anil hawa. Hawa. Gak ada tasdidnya. Hawa. Iya. Wa ma yantiqu anil hawa. Baik. In Jelaskan ilham. in huwa Bukan huwa. An. Iya, in huwa illa wahyu. Illa dua harokat. In huwa illa wahyu. Illa wahyui. In huwa illa wahyu. Illa dua harokat. Illa. La. Illa. Iya. In huwa illa wahyu yuha. 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 Relax aja. Jangan ha. Iya, relax aja. Gak ada tekanan, ganti tekan. Rokoah, ada hams, ada rokoah juga. Baik. In huwa illa wahyu yuha. Gitu kan, wahyui.
wahyu yuha. 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 Ha. Ha. Yang ini. Iya, begitulah. Nikmati saja prosesnya. Lanjut. Allamahu. Allamahu syadid. Allamahu. Allamahu syadid. Iya. Allamahu syadidul quwa. Quwa langsung. Quwa. 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 Bukan quwa, quwa tasdid. Quwa. Quwa. Iya, quwa. Quwa. Kuat. Quat. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa quwa. Quwa. Iya. Quwa. Quwa. Allamahu. Allamahu tasdid. Allamahu syadidul quwa. Baik. Lumiratin. Lu mirratin. Lumiratin. Mirratin. Mirratin wastaw. Tin. Fa. Ting. Ya, boleh ting dulu nggak apa-apa. Itu punya kaf sebelumnya ikhwannya. Lanjut. Lumiratin. Mirratin. Yang penting pas hurufnya. Lumiratin fastawa. Fastawa. Wastawa. Fas. Tawa. Wastawa. Tawa. Tawa. Tawar. Tawar. Nah, iya kan bisa. Tawa. Jadi jangan tawa, enggak. Bukan tawa. Ini tawa. Tawa. Lumiratin. Mirratin fastawa. Tawa. Wastawa. Baik. Wa huwa bil ufuqi. Ufuqil. Ufuqi. Wa huwa bil Ufuqil. ufuqil a'la. Iya, tadi kan udah dikasih contoh. Pelan-pelan. Wa huwa bil. Wa huwa bil ufuqil a'la. Baik. Summa dana. Nah, tahan. Summa dana fatadalla. Dalla. Dalla. Lepas suaranya. Lanjut. Fakana qon. Kepanjangan qob. Jadi berpikir dulu sebelum membaca, jangan membaca habis itu berpikir. Ntar kepanjangan semua. Jadi diperhatikan dulu baru dibaca. Kalau kepanjangan semua biasanya begitu. Karena berpikir qaba qausain aw adna, kepanjangan semua. Fakana qaba qausaini aw adna. Fakana qaba qaus. Jangan disimpan. Qaba Qaba qaw. qaw. Nah, dilupas suaranya, jangan ditekan, jangan di. Fakana qaw. Qaba qaw. Fakana qaba qaw. Qaba. Yang pertama panjang. Dua harokat. Qaw baru ini lin. Fakana qaba qausaini aw adna. Aw adna. Qausaini aw adna. Qausaini aw. Ininya pendek. Qausaini. Qausaini. Qausaini aw adna. 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 Jangan adna. 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 Ade. 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 Iya, ade bisa, harusnya ade bisa. Adna. Nah, lanjut. Satu lagi. Fa'auha. Fa'auha. Lepas. Fa'auha. Ha. Fa'auha ila abdi. Ila hanya 4 harokat. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha. Ha lepas. Ha. Jangan itu kan ha. Iya itu. Fa'auha. Yang itu kan fa'auha.
Fa'auha ila abdihi ma auha. 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 Yang ditekan ha. Ha. Nah itu. Auha. Ya dilatih aja ya. Yang terakhir mendingan. Barakallahu fiik. Kita cukupkan. Yang lainnya persiapan pekan depan dengan hafalan. Enggak sampai 10, silahkan masing-masing mau berapa, mau 1, 4, 3, 2, 1. Yang penting hafalan tanpa lihat. Karena ingin tahu kesungguhan belajarnya itu aja. Kan menghafal cukup antum dengarkan yang sudah dikasih, terus lihatin tulisannya terus menerus. Kalau bisa samain, ya, samain. Insya Allah dengan begitu terlatih, insya Allah kesananya lebih mudah. Insya Allah. 1 aja nggak apa-apa, nggak harus 10. Itu 10 masing-masing ya, sesuai dengan. Yang penting benar. Kalau nggak benar, antum 10 malah nggak benar, ya udah masalah ya. Anak gojlok terus ntar. Jadi bulan-bulanan mending 1 tapi benar. Ya. Tapi dengan hafalannya mudahkan ya, insya Allah ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.